keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Jadi kan cuma tinggal gini, gitu aja. Gini terus tarik lagi ke atas gitu. Jadi cepat, ya. Selamat pagi. Welcome home, welcome to Zion. Zion man. Be strong and move forward. Zion. Dan terakhir kelompok 5 pertama kita nanti dari game
Bayangin ya. Kan di bawah sana tuh. Nah, gitu-gitu.
Shalom Builders, kembali lagi di ibadah kita hari ini, ibadah fisik dan juga ibadah online GKS Light to the Nations 9 Mei 2021. Sebelum memulai ibadah, mari sama-sama kita simak beberapa informasi yang perlu Anda perhatikan dalam GKS News minggu ini. Informasi yang pertama, bagi jemaat yang hadir dalam ibadah fisik, pastikan Anda sudah duduk sesuai dengan nomor yang telah Anda terima melalui email. Dan kami tidak memperkenankan untuk Anda berpindah-pindah tempat duduk demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama-sama. Berikutnya, bagi Anda yang datang dalam ibadah fisik, Anda juga dapat menabur benih mujizat ataupun mengembalikan persepuluhan dengan cara scan QR Code pada banner yang tersedia di lantai 1, 4, dan 5. Anda bisa menabur dengan cara scan QR Code pada aplikasi MBCA. Nah, bagi Anda yang hadir atau mengikuti ibadah secara online, Anda dapat transfer ke rekening berikut ini. Yang selanjutnya, House of Maturity and Evangelism atau kelompok sel yang ada di gereja kita terus diadakan dan masih diadakan secara online. Oleh karena itu setiap jemaat didorong, diundang untuk bisa tertanam di dalam home, ya. Dan Anda dapat menghubungi home leader Anda masing-masing untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online dan juga ingin tertanam bertumbuh di dalam home atau kelompok sel di gereja ini, Anda dapat hubungi kami melalui nomor WhatsApp berikut ini. Tidak hanya untuk dewasa, tapi juga ada home untuk anak-anak. Diadakan setiap hari Rabu pukul 5 sore melalui aplikasi Google Meet. Pastikan setiap orang tua dapat memfasilitasi anak-anaknya untuk mengikuti Home Aero Kids setiap hari Rabu. Berikutnya Builders, akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13 Mei 2021 pukul 10 pagi. Tapi kali ini ibadah hanya diadakan secara online. Jadi tidak ada ibadah fisik ya. Pastikan setiap jemaat dapat mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini melalui website gerejakemuliaansion.online.church atau juga YouTube channel GKS Light to the Nations. Dalam rangka menyambut Hari Raya Pentakosta atau Pencurahan Roh Kudus, gereja kita mengadakan doa dan puasa selama 10 hari. Dan dalam doa puasa kali ini, temanya adalah Nyalakan Apimu. Wow. Ya, jadi akan diadakan doa dan puasa. Puasa mulai diadakan tanggal 13 Mei itu pas ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Selanjutnya demikian sampai tanggal 23 Mei. Jadi 13 sampai 23 Mei kita akan berpuasa di waktu yang sama seperti biasanya, yaitu mulai 9 malam hingga jam 3 sore keesokan harinya. Ya, jadi tutup di jam 9 dan buka puasa di jam 3 sore. Dan selanjutnya kita juga akan ada doa bersama melalui aplikasi Zoom. Dan berikut adalah jadwal dari tanggal-tanggal kegiatan doa bersama kita. Kelas New Life 1.0 kembali akan dibuka pada tanggal 21 Mei 2021 setiap hari Jumat pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Pastikan setiap jemaat Tuhan sudah mengikuti mendaftar dalam kelas New Life 1.0 ini. Kelas ini diperuntukkan untuk seluruh jemaat yang belum pernah mengikuti kelas New Life 1.0 dan akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Jadi pastikan bagi Anda yang sudah berjemaat di tempat ini dan Anda yang belum pernah ikut kelas ini, maka Anda diwajibkan mengikuti kelas New Life 1.0. Ya,
Dan berikut adalah link untuk pendaftarannya. Informasi yang terakhir, gereja kita terus mengadakan doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 melalui aplikasi Zoom. Pastikan setiap umat Tuhan kita antusias berdoa bersama di dalam doa pagi kita setiap hari Sabtu. Builders, demikianlah seluruh informasi GKS News dalam ibadah hari ini. Sampai berjumpa di dalam GKS News minggu depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Saya undang semua bangkit berdiri, yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Siap memuji Tuhan, amin. Kurang antusias, siap memuji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Raja kita, come on. Kami datang Tuhan Yesus, bawa pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan. Bilang manis Kau dengar Tuhan setiap nyanyian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Biarlah Engkau menjadi sukacita dalam hati kami ya Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari di hadirat Tuhan kita sama-sama nyanyikan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja pagi hari ini Tuhan, tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi karena Roh-Mu Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah urapan-Mu terus mengalir ya Tuhan tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Biar Roh Kudus Engkau bekerja ya Tuhan dalam hati kami ya Tuhan, dalam pikiran kami ya Tuhan. Menerobos ya Tuhan pikiran kami Tuhan. Menerangi mata hati kami ya Tuhan pagi hari ini Bapa. Shiraramayase. Oh Jesus, we need you Lord God. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan, yang membebaskan kami, yang melepaskan setiap kami Tuhan. Terus bernyanyi buat Dia. Shandaralabahade, bermasmur buat Tuhan. Kiralamayaseralalamo Jesus. Di dalam-Mu Tuhan kami boleh puas Tuhan, kami boleh bebas Tuhan. Hanya hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Need your presence more every day Jesus. Biarlah kami boleh seperti rusa yang haus Tuhan, rindu akan aliran sungai-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Kiaralabayasande aralabarharadalalabo. Shiriaralabarandaralalabahadaranasi kiaradaralaba. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Yes Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ralamayasane. Tuhan, kami percaya Engkau melihara kami Tuhan. Kaulah Allah Jehovah Jireh. Kaulah yang mencukupkan setiap keperluan umat-Mu Tuhan. Kami gak perlu khawatir Tuhan akan hari esok Tuhan. Karena Engkau sudah ada di depan Tuhan, berjalan di depan kami ya Bapa. Jesus, thank you Lord. Haleluya. Sama-sama katakan, inilah yang kurenungkan Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan. Kurenungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tapi lagi nyanyikan lagu ini dengan imanmu, katakan inilah yang ku renungkan.
Kami percaya Tuhan Yesus Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan. Melawat, menjamah setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau buka hati kami Tuhan Yesus. Karena gak ada tempat yang lebih indah Tuhan selain dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Gak ada tempat yang lebih nyaman Tuhan selain dalam hadirat-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu yang membebaskan kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami ya Bapa. Haleluya. Oh, oh, oh. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord. Thank you, Jesus. Oh, I've tasted and seen of the sweetest of loves. When my heart's become free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what I heart long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more. There's nothing worth more that will ever come
your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your. Let us become. Let us experience the glory of your goodness. The glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what I heart long for. To be overcome by your presence. Come on, Holy Spirit. You are welcome in this place. You are welcome in this place. Kuasai hidup kami Tuhan. Kuasai hidup kami. To be overcome by your presence, Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Your presence, Lord. Fill this place, oh God. Fill this place with your presence. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Setiap kami yang hadir, biar Tuhan hadirat-Mu dialami oleh setiap kami. Bahkan yang menyaksikan melalui streaming, jamaah mereka. Aku berdoa Tuhan buat yang hadir hari ini secara khusus Tuhan. Let your manifested presence, hadirat-Mu yang termanifestasi boleh terjadi di sini. Tuhan, kami berdoa, tidak ada satupun Tuhan yang Kau biarkan kami. Biar kami alami hadirat-Mu, kami diubahkan dalam hadirat-Mu, kami dikuatkan dalam hadirat-Mu, kami dicelekkan dalam hadirat-Mu, kami dibuat mengerti dalam hadirat-Mu, kami disegarkan dalam hadirat-Mu, kami dikuatkan dalam hadirat-Mu, kami boleh melihat jalan keluar dalam hadirat-Mu. Your presence, Lord. Ketika cahaya-Mu datang dalam hidup kami, maka segala kemuliaan dunia menjadi pudar. Ketika cahaya-Mu datang dalam hidup kami, segala kegalauan kami, kebingungan kami mulai sirna dalam hidup kami. Yang ada adalah kejelasan, yang ada adalah pandangan yang jelas ke depan. Ketika sinar kehidupan-Mu menyinari kami Tuhan, terik matahari pun tidak akan pernah bisa menyaingi terang-Mu Tuhan. Karena terang-Mu lah yang menerangi hidup ini. Karena Engkau terang dunia itu. Aku berdoa hari ini biarlah Tuhan firman-Mu yang sebentar dilepaskan itu seperti pedang, seperti terang, bahkan seperti air yang membasuh. Kayak berdoa tidak ada satupun di antara kami yang melewatkan setiap pesan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati,
Kami mau buka telinga. Kami mau membiarkan pikiran kami dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu lebih daripada pikiran kami sendiri. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami butuh Engkau. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami adalah umat-Mu, bukan hanya sekedar orang Kristen biasa, hamba-hamba-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara melalui hamba-Mu. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas setiap kami yang mendengar, baik yang hadir maupun yang melalui streaming. Aku berdoa hari ini, kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu dilepaskan, berkat-Mu dialami oleh kami. Kami siapkan hati kami untuk dengar isi hati-Mu. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat dia, haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Yes, haleluya. Saya juga diberkati Tuhan. Puji Tuhan, thank you buat tim Praise and Worship yang sudah memimpin dan membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi, hari ini saya akan berbicara satu topik, masih bicara soal pola. Karena saya percaya di dalam transformation and victory, di dalam transformasi dan kemenangan ini, saya merasa bahwa pentingnya yang namanya pola di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Nah itu sebabnya masih di dalam bagian ini, tema hari ini saya bicara soal return home, pulang ke rumah. Coba bilang gini, pulang ke rumah. Kurang dengar saya, pulang ke rumah. Saudara, nanti Anda akan bisa mengerti, saya akan bawa saudara ke dalam sebuah pola ya dalam kehidupan ini. Baik, saudara, setiap orang bisa lahir di mana saja. Setuju nggak? Ya, orang tua saya dulu bilang bahwa ada orang-orang ibu-ibu yang melahirkan anaknya di becak. Zaman dulu masih ada becak. Ya, saudara bisa lahir di becak, bisa lahir di mana saja, di rumah sakit, dimanapun bisa, di poliklinik, ya apapun bisa. Setiap orang bisa lahir di mana saja. Tapi diperlukan rumah dan keluarga untuk bisa membangun pola dalam hidup seseorang. Halo? Betul? Pola hidup yang benar, gitu loh saudara. Pola hidup yang bisa membuat hidup sehat. Tahu orang tuanya kasih makanan yang sehat, ngatur anaknya bagaimana dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. So dibutuhkan family, dibutuhkan home, rumah, untuk supaya mereka bisa bertumbuh sehat. Bukan cuman sekedar lahir baru. Saudara, lahir baru bisa di mana saja. Bisa di KKR, bisa dengerin website, dengerin bertobat, bisa dengar kesaksian orang. Anda bisa bertobat di mana saja lahir baru. But kalau Anda mau bertumbuh, you need home. Halo? Kalau Anda mau punya pola, you need home. Anda butuh rumah, Anda butuh rumah tangga, saudara. Anda butuh keluarga. Bisa katakan amin? Saya percaya saudara, setiap manusia membutuhkan rumah. Membutuhkan home. Bukan cuma sekedar buat makan, bukan cuma sekedar buat minum, bukan cuma sekedar buat tidur. No, kita butuh rumah bukan cuma buat makan, buat minum, buat tidur. Tapi kita butuh rumah untuk bisa diasuh. Rumah tangga yang saya maksud, keluarga. Bukan bangunannya yang saya maksud. Saudara, kita butuh rumah untuk bisa diasuh, bisa dirawat. Setuju saudara? Bisa dikasihi, bisa dilatih. Itu jauh lebih penting dari soal makan, minum, istirahat, tidur, dan sebagainya. You need home. Anda butuh rumah, saudara. Ayah saya pernah ngomong sama saya begini. Waktu dulu, tentu waktu saya masih jauh lebih muda dari sekarang. Walaupun saya sekarang masih muda. Haleluya. Ini namanya orang yang gak mau mengakui keadaan, kan begitu. Ayah saya bilang begini. Kalau kamu hanya di rumah ini sekedar makan, minum, tidur, nonton TV, rumah ini berubah jadi hotel atau kos. That's my father wisdom. Papa saya bilang begitu sama saya. Sampai hari ini saya masih ingat. Ketika kamu jadikan rumah ini, kata papa saya, cuma buat makan, minum, tidur, nonton TV, karena dulu kan belum ada game, gak ada apa tuh website segala macam, gak ada Google. Makan, nonton TV, kamu jadikan rumah ini berubah jadi hotel atau kos. Betul gak saudara? Hal yang sama di gereja juga sama. Ketika gereja hanya jadi tempat ibadah, makan makanan rohani melalui khotbah yang Anda dengar, nabur. Apa tadi saya bilang? Ibadah,
dengar khotbah, makanan rohani, nabur. Maka gereja sudah berubah menjadi restoran atau kafe. Yang mana Anda pesan makanan, Anda dapat ambience di restoran. Ambience-nya bagus. Tahu ambience? Suasananya bagus. Anda pesan makanan, makanannya enak. Anda bayar. Ada dulu, zaman dulu. Orang bilang bedanya gereja sama bioskop apa? Ada yang tahu? Bioskop bayar dulu baru nonton. Kalau gereja nonton dulu baru bayar. Dulu, saudara. Jadi artinya persembahan belakangan, kan begitu. So, nggak ada bedanya. Ketika kita menjadikan gereja hanya tempat ibadah, get the ambience, lalu kemudian dapat makanan rohani, lalu nabur, that's cafe, that's restaurant. Maka itu Bapak Ibu Saudara, gereja sangat diperlukan oleh setiap kita. Harus menjadi bagian penting buat setiap kita. Rumah harus menjadi bagian yang paling penting dalam hidup kita. Salah satu yang penting buat hidup kita. Karena di dalam rumah lah, kalau Anda punya rumah, Anda bisa bertahan hidup. Betul? Anda bisa dikuatkan di dalam keluarga. Anda bahkan bisa disegarkan di keluarga. It's like become oasis di keluarga. Lagi lelah, capek, pulang itu Anda disegarkan. Anda dikuatkan. Anda bahkan mungkin bisa bertahan, dihiburkan, dan bahkan mengalami kemenangan, saudara. Kenapa? Anda butuh keluarga. Halo, betul? Saya tanya sama saudara sekarang. Berapa banyak di antara saudara yang gak pulang ke rumah? Angkat tangan. Semua pulang, bukan? Saudara, anything yang you lakukan semalam apapun, sesulit apapun, anyway, Anda akan pulang ke rumah. You will return home. Bahasa Mandarinnya Huijia. Coba, ada tulisan Mandarinnya dibuat. Itu tuh, ya. Itu Huijia. Artinya you harus pulang ke rumah, you have to Huijia. Karena nggak bisa enggak, Anda pulang pasti. Malam ini pasti pulang ke rumah, sore pasti pulang ke rumah, atau ibadah pun Anda pulang ke rumah. Ayo, betul apa enggak? Nah, saya mau, kenapa ayat ini muncul, saudara, Huijia atau pulang ke rumah, return home. Ayat ini muncul ketika saya sedang merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik tentang seorang yang kerasukan setan di Gerasa. Tuhan sudah bilang dia return home. Nah, kata itu melekat di pikiran saya. Mari kita melihat saudara di dalam Lukas pasal yang ke-8. Nanti Anda mulai baca dari ayat yang ke-26 ya. Tapi saya mau ajak saudara sekarang lihat Lukas 8, 38, 39. Saya bacakan buat saudara, ini ceritain dulu sedikit saudara. Orang ini saudara dirasuk setan, dia telanjang, dia di kuburan dan sebagainya. Lalu dia ketemu Yesus, dia bilang apa urusannya kamu dengan aku. Lalu tiba-tiba dia diikat pakai rantai, nggak bisa diikat, rantainya lepas. Saudara yang dikasih Tuhan lalu kemudian dia ngalamin pemulihan. Di Alkitab bilang dia jadi waras kembali, duduk di bawah kaki Yesus. Lalu pria ini yang baru dilepaskan dari setan ingin ikut bersama dengan Tuhan dalam pelayanan. Sesuatu yang baik, saudara. Sesuatu yang baik kalau begitu dilepaskan mau pelayanan. Tapi Tuhan cegah. Mari kita lihat. Ayat 38. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu, Huijia. Huijia, pulang ke rumah, return home. Kalau dalam bahasa Inggrisnya nanti kita akan lihat. Lalu dia bilang apa? Pulang ke rumah mau ngapain? Ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Jadi apa yang Tuhan Allah kerjakan dalam hidupmu, you have to go back to your home, kembali ke rumahmu and build your home. Bangun rumahmu. Bukannya engkau pakai ini untuk keperluan pelayananmu. Dia mau pergi ikut Yesus pelayanan, gak jelek saudara. Tapi Tuhan bilang, no, you return home. Huijia. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Setelah dia pulang ke rumah saudara. Dia cerita semua. Orang-orang sekampung, kalau Anda baca di dalam Markus pasal 5, nanti Anda baca 19-20 cerita yang sama.
Tapi Markus mencatat, saudara, di sana dikatakan dia pulang, dia kasih tahu bukan cuma rumahnya orang sekampungnya. Bahkan dia pergi pelayanan, bahkan setelah itu memberitakan apa yang dialami ke sebuah kota yang namanya Dekapolis. Dekapolis artinya Deka 10, itu adalah 10 wilayah, 10 kota dia melayani. Tapi setelah dia hoicia, setelah dia pulang, coba bilang pulang ke rumah. Return home. Nah, di dalam bahasa Inggris NIV, di dalam NIV, kalau mungkin Anda bisa lihat saudara, di dalam NIV itu dikatakan bahwa return home and tell the man from whom the demons had gone out back to go with him. But Jesus sent him away saying, return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over town how much Jesus has done for him. Jadi saudara, dia menceritakan karya Yesus lebih daripada segala pengalaman-pengalamannya, saudara. Tapi dia melihat bagaimana Yesus berbuat sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Return home. Di dalam New King James berkata, return to your own house. Return to your own house and tell what great things God has done for you. Di dalam English Standard Version ESV, return to your home and declare how much God has done for you. Saudara bilang return home. Lebih keras, return home. Anda harus pulang ke rumah, Anda harus hoicia. Heran saudara, malah orang ini mau ikut pelayanan gak dikasih, suruh pulang ke rumah. Karena udah kelamaan gak di rumah. Loh, I'm serious. Nanti saya akan bahas ayat sebelumnya dari ayat yang dari sini, saudara. Apa yang Anda alami bersama dengan Tuhan, you have to go back home, build in your home. Itu baru anak. Coba yang paham lambaikan tangan. Itu baru anak. Baru ngerti konsep keluarga. Saudara tahu apa yang terjadi ketika Saul diurapi jadi raja? Saya nggak akan bacakan ayatnya. Tapi kalau Anda mau, Anda boleh catat ayat 1 Samuel 10, 24 sampai 26. 1 Samuel 10, 24 sampai 26. Saya nggak akan bacakan ayatnya. Saudara, apa yang terjadi ketika Saul diurapi jadi raja? Setelah diurapi, dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumahnya di mana? Di Gibea. Bersama siapa? Dengan orang-orang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang hatinya digerakkan oleh Tuhan. Pergi bersama-sama dengan Saul dan dia pulang ke rumah. That's it, saudara. Apapun yang Anda alami, you have anointed by God. Anda diurapi oleh Tuhan. Go back home. Return home. Bersama siapa? Dengan orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Build. Paham? Ini pola. Ini pola, saudara. This is a pattern. Anda dan saya bukan cuma sekedar happy because you are get anointed. Anda bersyukur, Anda dilepaskan. Then you have your ministry. Penting pelayanan ada, tapi you go home. You return home. You hoicia. Coba bilang hoicia. Ada yang bisa bahasa Mandarin nggak? Coba yang bisa bahasa Mandarin, yang bisa tulisan Mandarin, angkat tangan. Oh nggak bisa, semuanya bisa bahasa roh. Haleluya. Rumah, keluarga, home, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Tuhan mendirikan jemaatnya bukan supaya saudara dan saya punya ibadah. Nah. He is building family. Dari mana saya bisa tahu Tuhan membangun keluarga? Kita lanjutkan. So don't go away. Bagi Anda yang di sini nggak bisa kemana-mana, tapi yang nonton streaming, don't go away. Tuhan tuh bangun keluarga. Anda mesti tahu gereja bukan hanya tempat ibadah, dengar khotbah, nabur, pulang, terus punya kegiatan sendiri. Bukan itu. This is family. This is a pattern yang Tuhan mau bangun. Ayo kita lihat. Efesus 3, 14, 15, ayat yang sangat terkenal. Tuhan membangun keluarga kok. Jadi saya mau mulai di dalam minggu ini, hari minggu ini, saya mau ajak saudara melihat gereja bukan cuma tempat ibadah. Gereja bukan cuma dengar khotbah yang bagus. Gereja bukan cuma tempat hanya untuk bisa punya pelayanan. Nah. This is home.
Makanya saudara kita punya komsel namanya home. Return home. You need to have home. Home base. Efesus 3, 14, 15. Itu sebabnya aku Paulus sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan. Coba bilang Bapa. Coba bilang turunan. Yang di dalam sorga, di bumi menerima namanya. Menarik saudara, di sini dikatakan, aku sujud kepada Bapa, yang dimana semua daripadanya turunan yang ada di sorga, di bumi termasuk, menerima namanya. Get his name. Nama itu penting saudara, di dalam keluarga itu ada nama keluarga. Ada Huta Barat, ada Simamora, betul ya? Simamora betul gak? Ada Sianturi, ada Sianturi saudara, haleluya. Nah di keluarga saya ada Syamsuri. That's the name of the family, the name of the family. Nah saudara, kita melihat sedikit saudara, di dalam bahasa aslinya Bapa itu adalah pater. Saudara tahu pater. Dan arti pater ini bukan cuma sekedar Allah Bapa saja, tapi pater ini juga bicara keluar orang tua atau Bapa rohani. Itu bicara soal father, is bicara pater. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, ini penting sekali, Tuhan sedang membangun a family with a father. Lalu saudara, turunan itu artinya patria. Patria. Saudara, turunan itu artinya katanya patria. Itu bicara silsilah keluarga. Makanya ada tawari. Kenapa ada kitab tawari? Tuhan berkata lewat tawari Anda tahu silsilah. It is a family, my friend. Gereja bukan tempat ibadah semata-mata. Yes, di dalamnya ada ibadah. Saya setuju. Yes, di dalamnya Anda dengar khotbah, saya setuju. But this is a family. Ketika Anda tidak melihat ini, maka Anda nggak ngerti kenapa Tuhan bangun gereja. Saya bawa saudara ya, supaya saudara nangkep. Saudara mulai lihat? Saudara mulai ngerti? Coba yang ngerti lambaikan tangan. So, berarti kalau Anda punya family, Anda nggak bisa hidup sendirian. Kalau Anda hidup sendirian, tidak relate to the family, namanya kita anak jalanan. Namanya kita yatim. Betul nggak? Tahu nggak saudara, ada satu ayat yang pernah saya khotbahkan juga di sini, bahwa bagaimana Tuhan bilang begini, jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, kamu akan pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, begitu bukan? Tapi Bapamu di sorga tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Artinya apa? Bapak tahu. Artinya kita ini harus ngerti bahwa kita bukan yatim, kita punya Bapa. Mentalitas orang Kristen bukan mentalitas yatim yang berjuang, bergumul untuk keperluan dirinya sendiri. No, tapi kita punya Bapa yang menyediakan hidup kita. Kenapa? Tuhan lagi membangun family. Sadar saudara. Gereja mau besar, mau kecil, mau sedang, mau apapun saudara. You need to know this is a family. Don't change the family. Jangan dirubah dengan konsep Anda sendiri, kita sendiri. Jadi restoran, ya, jadi tempat nongkrong, hang out. It's a family. Coba bilang family. Saya tanya sama saudara. Di bangsa Israel ada berapa suku? 12. Salah satu sukunya Lewi. Salah satunya Yehuda. Cuman gak ada suku Leo. Kenapa ada 12 suku? Dan setiap suku punya karakteristik yang berbeda-beda. Tidak sama. Beda. Artinya apa? Tuhan lagi mau men-set kepada saudara untuk mengerti. Bahwa ada gereja lokal, gereja lokal, gereja lokal, gereja lokal, gereja lokal. Di mana gereja lokal ini is a family. Dan setiap gereja lokal, gereja lokal, gereja lokal, gereja lokal punya karakteristiknya sendiri. Nggak bisa paksakan suku Lewi seperti suku Yehuda. Suku Yehuda adalah suku yang perang. Suku Lewi adalah yang melayani. Halo? That's a different.
So Anda nggak akan bisa paksakan suku Lewi seperti suku Yehuda seperti suku Lewi. Nggak bisa, ini akan perang, akan pecah. Karena keluarga punya segala sesuatu yang Tuhan mau bangun, the pattern. Karena kalau pattern di keluarga sudah dibangun, maka hadirat Tuhan turun. Bisa katakan amin? Saya tadi waktu memuji Tuhan di sana, saya diingatkan satu hal. Ya walaupun ada sedikit keluar dari konteks ini, tapi saya mau sampaikan sama saudara satu hal. Mana yang ada di luar sana? Mana, tahu mana kan? Yang ada di luar sana di perkemahan bangsa Israel hanya tahan 1 hari. Tapi mana yang ada di bait suci, di ruang maha kudus, di tabut Tuhan, bertahun-tahun dia bisa tahan, nggak busuk. Sama mananya. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Tongkat kepala suku bangsa Israel, semua sudah tongkat kayu yang sudah mati. Tapi dibawa dalam hadirat Tuhan, tongkat Harun bertunas. Bisa hidup. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya percaya ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan, penyakitmu disembuhkan. That's why we need the presence. Dan untuk your presence, Lord. Ini harus ada pola. Saudara tahu tradisi orang Yahudi kekeluargaannya kuat? Oh, sangat kuat. Sangat kuat. Kekeluargaannya sangat kuat. Kalau Anda baca Lukas 2, cerita tentang Yesus umur 12 tahun ketinggalan di Yerusalem. Pernah baca kan? Yesus ketinggalan di Yerusalem. Orang tuanya sudah pulang. Saudara mau tahu apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf ketika Yesus nggak ditemukan? Dia cari di kaum keluarganya, di kerabatnya, orang dekatnya, di kenalannya. Because they find it in a family. Karena itu dibangun dalam konsep family. Dia tidak cari di mana-mana. Memang dulu nggak ada mall, tapi paling tidak ada pasar kan. Dia tidak cari di pasar, tapi dia cari di kaum keluarga mana. Because they believe bahwa ini ada di keluarga. It is a family. Jangan heran saudara, kalau di zaman sekarang ada istilah yang terkenal namanya Jewish connection. Pernah dengar Jewish connection? Saudara, kalau orang Jewish sesama Jewish, oh kalau udah kumpul, dunia milik mereka. I'm telling you, dunia milik mereka. Karena mereka umat pilihan Tuhan. Oh, lihat aja saudara yang bagaimana ekonomi dunia banyak dikuasai oleh orang Jewish. Why? Karena mereka connected one to another as a family. Bahkan mereka diminta eksodus yang sudah keluar dari Yahudi. Harus kembali lagi ke Israel. Mereka harus balik because they build the family. Kalau Anda ngerti ini, kita tidak akan bergereja asal-asalan. Kita akan ngerti bahwa kita sedang membangun family. Haleluya. Yang ngerti katakan amin. Yes. Kalau nggak salah Pastor Lewi yang pernah cerita sama saya, betul atau enggak tolong dikonfirmasi. Kalau iya angkat tangan gitu ya. Ada orang yang lagi pergi jalan-jalan ke Israel. Lalu orang itu ditahan di border. Kalau nggak salah orang itu Chinese ya. Chinese atau bukan? Keturunan Chinese bukan? Bukan. Oke, Sulawesi Tengah, Sulteng. Sampai ke imigrasi, ditahan di Israel. Saudara mau tahu kenapa? Karena dia bilang, kamu keturunan Yahudi. Begitu kan? Dicek silsilahnya, betul. Ayo. Kenapa? Karena orang Yahudi mencari silsilah. Karena itu ada tawari, jangan main-main baca tawari, itu penting saudara. You must know from where it is. Anda harus tahu bahwa generasi di gereja ini after me akan ada terus di bawah. Itu menjadi silsilah, itu menjadi family. Return home adalah sebuah panggilan untuk setiap saudara untuk mengerti bahwa you are not in the church, di gereja hanya sekedar datang. Sadar? Ngerti? Coba yang ngerti lambaikan 2 tangan. Oh haleluya. Ayo kita baca cerita Gerasa tadi ya.
Lukas 8, sekarang ayat yang ke-27. Tadi saya baca yang di bawah, sekarang naik ke atas. Lukas 8, 27. Cepat saja, sebab ada 3 poin nanti terakhir saya mau katakan how you return home. Kenapa return home itu penting. Jadi sekaligus juga saya dorong bagi Anda yang belum ikut home. Saya nggak akan minta Anda angkat tangan, nggak usah lah, Anda yang tahu kok. Kalau Anda belum ikut home, you need to go home, you need to return home. Halo? Ada amin? Coba katakan amin gitu. Enggak kedengeran. Harus keras. Amin. Haleluya. Why? Because you build a family. Lukas 8:27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Dan berapa lama? Berapa lama? Sudah lama. Coba bilang, so lama. Sudah lama. Nggak dikasih tahu berapa lama, tapi sudah lama. Berarti nggak sebentar. Sudah lama ngapain? Sudah lama tidak berpakaian? Sudah lama ngapain? Nggak tinggal di rumah. Homeless. Terlalu lama nggak di rumah, terlalu lama telanjang, sudah lama dalam kuburan. Bukan dikubur, tapi di daerah pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, penting sekali Yesus hadir. Yesus juga hadir di kuburan, saudara. Kalau dia mau bangkitkan bisa, tapi dia nggak iseng. Melihat dia, ia teriak lalu tersungkur di hadapannya. Saya mau beritahu saudara, setan kenalin Yesus. Jadi saudara nggak usah belajar tentang setan. Belajar tentang Yesus. Ada amin. Kita nggak perlu belajar khusus jurusan kesetanan. Tapi kita perlu jurusan ketuhanan. Yesus Kristus. Haleluya. Dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan nyiksa aku. Katanya. Ia berkata, demikian. Sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena, kenapa? Lihat ini ceritanya. Sering roh itu ngapain? Menyeret-nyeret dia, dan maka untuk menjaganya ia dirantai, dibelenggu, tapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan dihalau oleh setan itu kemana? Tempat-tempat sunyi. Saudara, saya sengaja kasih warna-warni ini, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara singkat, nanti Anda renungkan sendiri, oke? Perlu Anda renungkan. Karena kalau saya bacain ini nanti nggak akan ada cukup waktu. Anda akan lihat apa maksudnya Tuhan jelaskan ini di kitab Lukas. Saya percaya kejadian ini dia telanjang, dia nggak bisa diikat, dia hidup di pekuburan, because kelamaan nggak di rumah. Nggak ada yang ngatur. Saya ulangi ya. Halo? Saya ulangi ya. Saya percaya kenapa dia sampai telanjang, kenapa dia di kuburan, kenapa sampai dia diseret-seret. Saya percaya salah satu intisarinya Tuhan bilang return home. Karena ini. Because Anda terlalu lama gak di rumah. Gak ada yang ngurusin kamu. Gak ada yang ngajarin kamu. Anda ngerti gak sih maksud saya? Nah sudah lama apa? Mari kita lihat, simple, saya cepat saja ya. Yang pertama, next slide-nya tolong. Telanjang artinya apa? Gak punya gambar diri. Nggak punya gambar diri. Dia tidak waras, Alkitab bilang. Lalu kemudian saudara yang dikasih Tuhan tidak tinggal di rumah, nggak ada tudung dalam hidupnya. Kelamaan nggak punya tudung. Tinggal di pekuburan. Yang ada adalah kematian spiritual, kematian jiwanya. Next berikutnya. Sering diseret-seret oleh roh jahat. Artinya apa? Nggak punya sasaran hidup. Kalau dibawa sama setan, diseret-seret nggak tahu mau kemana. Tergantung setan maunya kemana. Anda harus punya sasaran hidup. Karena Anda tidak punya sasaran dalam hidup ini. Minggu lalu saya bicara, pentingnya Anda diselaraskan bukan with God's pattern. Gak punya sasaran hidup. Tidak bisa diikat, tidak bisa dirantai. Artinya apa? Orang ini punya independent spirit. Kalau saya melihat. Orang ini gak bisa ditata, gak bisa diatur, gak bisa diarahkan. Punyanya independent spirit. Maunya gue, suka-suka gue. Because they don't go back to home. Lalu
dibawa lagi, dihalaunya setan itu ke tempat sunyi. Coba bilang tempat sunyi. Artinya apa? Kesepian, kekosongan, kekeringan. Jangan heran ada banyak orang Kristen hari ini sok kosong, sepi, kering dalam hidupnya. Dan kemarin saudara yang dikasih Tuhan, kemarin pagi waktu doa dikatakan emptiness. Why? You need home. Karena kalau Anda nggak membangun sesuai dengan pola Tuhan, believe me, Anda akan alami hal yang sama seperti ini. Anda harus dibangun in the pattern. And that pattern is return home. Katakan amin. Haleluya. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Kita sudah terlalu lama berada di dalam sebuah era, di dalam gereja-gereja Tuhan hari-hari ini, saudara, yang bebas semaunya, sesukanya. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ayat itu dipakai dengan cara yang salah. Konteksnya keluar dari situ. Sekali lagi coba teriakan sama-sama saya. Hoicia! Tadinya saya mau kasih judul Hoicia, cuman kan lucu saudara. Tadi sangka saya ngomong Mandarin lagi kan. Padahal saya tidak bisa bahasa Mandarin. Saudara tahu di gereja ada 3 kelompok orang yang selalu ada di mana-mana dari kapan-kapan pun pasti ada 3 kelompok ini. Dalam Efesus 2:19 Anda nanti baca. Itu ayat yang terkenal. Selalu ada 3 kelompok di dalam gereja. Yang pertama orang-orang yang namanya orang asing dan pendatang. Ya dia mau datang kapan, dia mau pulang kapan, anyway dia di tengah khotbah dia mau pulang juga boleh karena dia orang asing. Suka-suka dia. Orang udah muji sembah, orang udah mulai khotbah dia baru datang, suka-suka dia. Itu orang asing, itu pendatang, memang ada yang begitu modelnya. Ada juga kawan sewarga dari orang kudus. Siapa? Anggota jemaat, terdaftar sebagai jemaat. Tapi terdaftar sebagai jemaat saudara tidak cukup. Belum tentu dia jadi murid. Belum tentu dia jadi murid. Apalagi saudara, dalam poin yang ketiga, di dalam kelompok yang ketiga, anggota-anggota keluarga Allah, itu bicara soal anak. Ada asing, ada anggota, ada anak. Nah, yang kita perlukan adalah bagaimana saudara mengalami transformasi di tahun ini, bukan cuma jadi orang asing, bukan cuma jadi anggota jemaat, but you become the son in the house. Because we are building a family. Kita sedang membangun keluarga. Haleluya. Bisa katakan amin. Gereja sebenarnya adalah keluarga besar. Ibadah gereja seperti ini adalah keluarga besar. Home Komsel adalah keluarga kecil. Di dalam keluarga besarlah kita merayakan pertemuan-pertemuan. Seperti kalau Anda yang sudah menikah, punya anak, punya cucu, yang masing-masing sudah punya family, they have their own home masing-masing. Tapi kumpul bersama-sama sebagai gathering. Konsep Tuhan is family. Nangkep? Ngerti? Kita datang bukan cuma cari makan, bukan cuma cari ambience, bukan. Bukan cuma cari kegiatan, bukan. Tapi kita menemukan family. Ada amin? Nah, bagaimana saudara, kenapa gereja ataupun home, rumah itu jadi penting? Why we need hoicia? Kenapa kita perlu hoicia? Kenapa kita perlu return home? Ada 3 hal yang saya mau bagikan secara cepat. Paling tidak saya mau bagikan satu konsep dulu. Keluarga, Anda mesti tahu ini keluarga. Gereja lokal itu keluarga. The DNA of Christ ada. The DNA yang ada dari si Bapa rohani ada. The karakteristik itu ada. Bisa katakan amin? Alright. Yang pertama saudara, kenapa saudara gereja sebagai big family dengan home yang ada di Komsel ini penting saudara, supaya saudara yang dikasih Tuhan membangun pola. Membangun pola, supaya ada polanya. Anak jalanan gak ada pola. Hanya mereka yang dalam keluarga ada pola.
Kenapa membangun pola? Karena lewat di home, saya lagi ngomong nih home nih. Sekarang saya bicara soal home ya. Termasuk di dalam home tentunya. Ketika Anda di home, pesan Tuhan yang hari Minggu, khotbah di hari Minggu, dibuat menjadi lebih praktikal ketika dibahas di home. Untuk apa? Untuk dipraktekkan dalam sehari-hari. Sehingga itu bukan cuma sekedar knowledge, bukan cuma sekedar tahu, tapi Anda aplikasikan, that becomes a pattern. Dan lewat home Anda kembali, Anda membangun pola. Kenapa? Anda tidak lagi jadi orang asing belaka atau jadi jemaat biasa, tapi Anda bisa menjadi anak, murid ataupun anak. Paling tidak Anda jadi murid. Dan Anda menjadi anak. That's why kenapa pentingnya home. Amin. Dan lewat home, lewat keluarga, lewat gereja ataupun lewat home, maka saudara yang dikasihi Tuhan, Anda belajar untuk tidak independen. Anda belajar untuk interdependen, Anda belajar persaudaraan. Anda bukan menjadi seorang yang maunya sendiri. Nah. Kita sudah terlalu banyak dibombardir dengan konsep gereja yang notabene berkembang dan akhirnya jadi salah. Halo? Ketika Anda ada di home membangun pola sehingga terjadi yang namanya sense of belonging. Tahu sense of belonging enggak? Beberapa yang bilang sense of ownership. Sense of belonging artinya apa? Anda punya rasa memiliki dan rasa dimiliki. Saudara, sense of belonging bukan cuma rasa memiliki, tapi rasa dimiliki. And itu sebabnya you need home. Karena ketika Anda punya sense of belonging, Anda menjadi orang yang sehat tumbuhnya. Secara jiwa Anda sehat, secara spirit Anda sehat. Tapi kalau Anda nggak attach, Anda cuma bilang, ya makanya tugas lakukan ini aja. Anda nggak punya sense of belonging. And you are not building a home. Anda tidak membangun family. Tapi Anda menjalankan tugas saja. Atau program, atau kegiatan. Tapi Anda harus tahu, you are a family. Rumah kontrakan, kalau bocor, Anda biarkan. Rumah sendiri, kalau bocor, pasti Anda benerin. Betul apa enggak? Pertanyaan saya, is a church, gereja dan home itu rumah kontrakan Anda? Atau rumah Anda? You need to ask yourself. Sadarkah saudara, di home, di keluarga justru Anda membangun pola. Anda butuh sahabat, Anda butuh saudara yang memberi dukungan, yang memberi kekuatan pada saudara. Khususnya di masa pandemi ini, ketika Anda mengalami kesepian, Anda mengalami kekosongan, Anda mengalami kekeringan. Saudara, banyak orang menjadi kering kerohaniannya karena they don't attach. Mereka menjadi tidak punya sense of belonging di keluarga, tapi mereka jalan sendiri, cari jalan sendiri, dan itu yang bikin masalah buat hidupnya. Mau cari makan, di YouTube banyak. Mau cari minum, dengerin aja worship. Di YouTube banyak. Mau nabur, dikasih kok linknya untuk nabur. Tapi do you have family? That's the question. Coba bilang membangun pola. Makanya kenapa kita perlu ada di keluarga, supaya saudara dan saya, kita masing-masing dibangun patternnya. Dan pattern yang paling utama adalah back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Minggu lalu saya bilang kita bukan cuma diajarin skill, life skill. No. Basicnya adalah the word of God. Amen. Haleluya. Coba bilang, hoijia. Enak ya ngomong hoijia ya. Enak ya, daripada return home gitu kayaknya susah ya. Hoijia, pulang ke rumah yuk.
Yang kedua, selain membangun pola, why you need home, you need family, you need keluargamu. Selain membangun pola, membantu saudara dalam pertumbuhan iman. Oh ya? Yes. Why? I will let you know. Kenapa Anda perlu di home? Ikut home, kenapa? Kenapa perlu ada di gereja? Kenapa? Saudara tahu nggak ketika di home ada orang yang mulai bersaksi? Ini saya cerita dulu sebelum Anda catat ya, nanti Anda mau catat boleh. Dia bersaksi, dia ceritain bagaimana hidupnya. Seperti waktu itu Pak Robi bersaksi. Itu bulan apa tuh Pak Robi yang bersaksinya? Ya kira-kira sebulan lalu dah. Kesaksian Pak Robi buat saya, menguatkan saya. Kesaksian Pak Ciputra buat saya, menguatkan saya. Loh, saudara, jangan pikir senior pastormu tidak membutuhkan iman dari jemaat yang bergerak, yang berjalan untuk menguatkan kita. Kita ini saling menguatkan. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Ketika saya mendengar kesaksian orang yang begitu sulit, Tuhan tolong demikian dengan langkah imannya, then I believe, yang selama ini aku percaya, ini menguatkan saya. Tapi bagi orang yang belum pernah mengalami, maka mereka di-challenge imannya, ditantang imannya untuk berjalan seperti apa yang dialami. Itu sebabnya kenapa saudara pertumbuhan iman ditolong saudara lewat home adalah karena Anda mendengarkan, catat kalau Anda mau catat, mendengarkan pernyataan, pengalaman orang lain di dalam kehidupannya bersama Tuhan. Because they share. Makanya penting saudara Anda berbagi iman saudara, berbagi pengalamanmu berjalan bersama Tuhan at home. Maka ketika Anda sharing, maka dia bilang, wow, luar biasa. Dan bagi kita yang belum berjalan bersama Tuhan, it is a challenge, itu tantangan. Bagaimana saya bisa mengalami apa yang dialami. Dan bagi yang sudah mengalami, dia bilang, wow, God is good, God is awesome. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari firman Kristus. Apa yang dialami? Anda perlu dengar itu. Makanya it is at home. Karena ibadah, Anda dengar khotbah, apalagi di pandemi ini, langsung pulang. But kalau di home, Anda bisa mengikuti itu, Anda bisa mendengar itu, and it build your faith. Kenapa bisa build your faith, bertumbuh iman saudara, selain Anda mendengarkan kesaksian orang lain, Anda akan terima nasihat. Anda akan terima hikmat, Anda akan terima inspirasi. Baik dari pemimpin di home maupun anggotanya. Akan memberitahu, jangan begini. Sehingga membuat saudara makin berani melangkah bersama dengan Tuhan. Karena Anda dapat masukan, Anda dapat hikmat, Anda mendapat nasihat, Anda mendapat inspirasi. Baik dari pengalaman yang tadi diceritakan maupun diarahkan buat saudara. Sehingga Anda bilang, iya ya, kenapa saya nggak begini? Kenapa? Karena Anda punya home. Kalau nggak punya home, Anda akan coba dengan caramu sendiri, dengan pengalamanmu yang selama ini, to do something yang belum tentu bisa Anda praktekkan lagi sekarang. Tahukah Daud sudah pernah mengalami perang bersama orang Filistin di Refaim? Dia maju perang, dia menang. Daud tahu, dia perlu tanya lagi yang kedua kali. Itu sebabnya pengalamanmu yang lalu may not be, mungkin saja tidak relevant now. Then you need to ask. Anda perlu orang lain yang memberi nasihat, memberikan arahan, inspirasi. Bukan bilang saya sudah tahu. Paling susah ketemu orang yang bilang saya sudah tahu. Pastor, saya sudah tahu. Pemuritan, saya sudah tahu. Pembapaan, saya sudah tahu. Itu paling sulit tuh ngomong sama orang kayak begitu. Atau yang paling sulit lagi, orang yang bilang begini, Tuhan beritahu saya. Kalau bilang Tuhan beritahu saya, siapa lagi yang berani kasih tahu dia? You need wisdom. Kita butuh wisdom dari saudara-saudara seiman. Karena polanya orang dunia, makanya Tuhan bilang apa? Janganlah engkau berjalan menurut orang fasik. Nasihat orang fasik. Mazmur kan bilang begitu. Karena fasik ini banyak sekarang di sosial media untuk membuat saudara berpikir sama seperti mereka. Nah, you need home. Pertumbuhan iman yang berikutnya membuat proses pemikiran saudara. Proses pemikiran saudara, pemikiran itu thoughts bahasa Inggrisnya. Proses pemikiran saudara, your thoughts, and pikiran saudara, your mind. Pemikiran is thoughts,
Mind is pikiran, so baik pikiranmu, baik pemikiran-pemikiran yang ada di pikiranmu, itu akan dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di home. Sehingga lewat home lah, your mind, your thoughts diselaraskan. Anda paham? Makanya kenapa you need home, you need family, because akan membangun polamu dan akan membantu pertumbuhan imanmu. Sampai di sini jelas? Yang jelas boleh katakan amin dong. Clear? Yang ketiga, terakhir. Hari ini saya banyak pakai 3. Gak tahu kenapa. Jangan tanya saya mistik atau bukan. Karena Yesus pun turun di atas air, jalan di atas jam 3 pagi. Membentuk karakter. Yang ketiga, pembentukan karakter. Saudara, orang gak bakal mungkin bisa dibentuk karakternya kalau jalannya sendirian. Nangkep ngomongan saya ini baik-baik. You will never be able, Anda gak mungkin bisa dapat dibentuk karakternya kalau coba jalannya sendiri. Makanya orang independen, sesuai dengan kejadian tadi di Gerasa, dipakai rantai lepas. Suka-sukanya. Jangan heran kita bisa udah lama jadi Kristen, tapi gak terbentuk di dalam. Kita bisa sudah lama jadi Kristen, menyampaikan firman Tuhan dan renungan, tidak terbentuk di dalamnya. Why is it? Karena tidak ada pembentukan karakter. Ingat khotbah saya, iron sharpen irons. Besi menajamkan besi. Nah gimana lewat home, ibadah, bersama-sama, di keluarga, kita bisa terbentuk karakternya. Buat saya gampang kok, saya pengalaman dengan ayah saya. I see him, as I see him, bapak saya gak pernah ngajarin saya gini, enggak. I just see how dia punya the way, waktu dia hidup. When he was living, waktu dia hidup, way of life-nya kayak apa. Dia gak pernah ngajarin. Nothing works, tapi saya lihat. Itu sadar atau tidak sadar, membentuk saya. Gak harus dia ngomong, tapi saya lihat. Hari Jumat malam kemarin saya ikut ada satu seminar. Dia bilang begini, discipleship is not taught, but it is caught. Pemuritan bukan cuma diajarkan tapi ditangkap. Bagaimana ditangkap? They see. Caranya mengadopsi cara hidup dan kebiasaan. Anda akan lihat, nanti Anda akan mengadopsi. Makanya home perlu dibangun dengan karakter yang accurate, yang excellent. Karena orang-orang akan caught it, tangkap itu. Di gereja juga harus seperti itu. Cara hidup, kebiasaan, itu ditangkap. Dan itu jadi pola. Pembentukan karakter ada di sana. Karena lewat hubungan, terjadi penularan. Karakter terbentuk. Di dalam gereja, yang dalam keluarga besar atau dalam keluarga kecil. Hanya lewat interaksi satu sama lain yang secara konsisten dan konstan terbentuk karakter masing-masing. Besi menajamkan besi. Kalau cuma once a while go, gak akan terbentuk. Paham? Ngerti? Pembentukan karakter sehingga pemikiran-pemikiran saudara, pertimbangan-pertimbangan saudara, ini poin yang kedua dari pembentukan karakter. Pemikiran saudara, pertimbangan saudara akan dipengaruhi oleh kelompok saudara. Komunitas di mana Anda berada. Dan itu pada akhirnya akan menentukan pilihan-pilihan saudara, keputusan-keputusan saudara. Dalam mengambil langkah hidup saudara.
Hati-hati saudara, Rehabeam, di bawah Rehabeamlah kerajaan itu pecah dua. Kenapa? Karena Rehabeam meminta advice dari kelompok yang salah. Pemikiran saudara, pertimbangan saudara, you need the person, orang yang bisa build you. Bukan cuman apa yang Anda suka. I tell you. Didiklah orang muda, menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kadang-kadang saudara, saya punya pengalaman ya, ini long time ago, tapi kebanyakan orang suka begini nih. Pak, saya mau menikah dengan orang yang tidak seiman. Menurut Bapak gimana? Ya, ayatnya udah so jelas. Tanya lagi satu pendeta, kebetulan kenalan saya, jawabnya sama. 3 pendeta jawabannya sama, nggak puas. Tanya satu pendeta yang lain, yang di luar di kita, kelompok-kelompok yang kenalan satu sama lain, di luar sana, nggak tahu pendeta mana. Pendeta itu bilang, that's okay. Ya kawin. 3 bilang gara-gara ini. Why? Karena kadang-kadang kita cari pembenaran. Ngerti gak? Kita cari pembenaran di luar sana. Makanya pattern tidak terjadi. Mau sampai kapanpun. You will struggle from time to time, I tell you. Kenapa? Karena Anda gak mau dibangun. Anda cari untuk pembenaran, cari pembenaran. Makin lama, Anda makin sulit. Pemikiran saudara, pertimbangan saudara dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar saudara. Tahu gak saudara, karakter bisa dibentuk juga lewat pembicaraan, lewat diskusi. Yang tentunya saudara yang terakhir, pembentukan karakter ini adalah lewat peneladanan dari saudara seiman yang ada. Kita belajar bagaimana dia punya komitmen, kita belajar bagaimana dia berani berkorban, kita belajar bagaimana dia punya iman, kita belajar bagaimana dia hidup dengan setia, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya, dengan Tuhan, di dalam kehidupan dia, mengembalikan persepuluhan, persembahan, dan seterusnya. Kemudian kita lihat bagaimana dia hidup kudus, dia menjadi orang yang saleh, dia tidak mau menjadi orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. That's peneladanan. Saudara mau cari di mana peneladanan itu di dunia? Nggak bisa lah. Dan peneladanan itu harus terjadi dari waktu ke waktu Anda lihat. Kalau cuma sekali doang Anda nggak lihat. Pertanyaan saya terakhir. Siap? Untuk Anda renungkan. Sudahkah Anda tergabung dalam Hope? Sekali lagi saya tanya. Sudahkah Anda tergabung dalam Hope? Dan ajakan saya, kalau tadi pertanyaan, ajakan saya yang terakhir adalah, yuk kita hoicia. Coba bilang, yuk kita hoicia. Sekali lagi, yuk kita hoicia. Pulang ke rumah. Return home. This is the time to build the pattern in the house. Bisa katakan amin. Jangan biarkan pengalaman laki-laki yang ada di Gerasa terjadi pada kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan, aku berdoa hari ini. Setiap umatmu yang ada, yang mendengar melalui streaming, maupun yang hadir dalam ibadah. Kami mau belajar satu hal. Engkau bukan cuma sekedar membangun gereja di mana kami bisa beribadah. Kami bukan hanya mau menikmati ibadah, khotbah, pelayanan. Tapi kami menyadari bahwa gereja dibangun oleh Engkau karena Engkau mau membangun family. Sebagaimana Paulus berkata, aku sujud kepada Bapa, segala turunan di sorga di bumi menerima namanya. Get the name of the family. Tuhan, aku berdoa hari ini.
Biar jemaatmu, umatmu, kami semua, mulai dari pastors, mulai dari leaders, mulai dari full time, mulai dari volunteers, mulai dari semua jemaat, kami menyadari bahwa we have family. We build family. Apa yang kami alami bersama Kristus seperti Gerasa ini Tuhan. Dia mengalami kelepasan. Engkau katakan kepada orang ini, return home, pulang ke rumahmu. Ceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Let Jesus yang sudah kerjakan dalam hidup kami pulang ke rumah. Return home to build the house, to build the home. Tuhan, biarlah Tuhan setiap kebenaran ini membuka pikiran kami, membuka telinga kami, membuka hati kami, membuka kami mengerti bahwa kami tidak hidup sendirian. We are not independent. We are interdependent. Berkati Tuhan umat-Mu yang dengan setia terus mendengar firman-Mu, dengan setia membuka hati mereka. Tuhan, aku berdoa hari ini. Biar ada hati yang mau berkata, I want to go back home, I want to return home. Kami mau hoica, kami mau membangun di dalam rumah ini bersama-sama. Supaya kami tahu, I am belong to the home. And they are also belong to me. Sehingga ada sense of belonging. Build. 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 I will build my church. And upon this rock, I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Aku akan dirikan jemaatku di atas batu karang ini. Alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Biar gereja yang seperti ini, through families. Kalau engkau membangun 12 suku, engkau sudah membangun gereja-gereja lokal yang mempunyai karakteristik sebagaimana yang kau mau bangun. I thank you Lord Jesus. Kami serahkan jemaatmu dalam tanganmu. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan. Bukan cuma dimengerti, bukan cuma ditangkap. Tapi betul-betul menginspirasi dan mau dihidupi. Kami serahkan Tuhan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya transformation, victory. Kami akan alami hari-hari ini dan ke depan. Terima kasih Bapak. Berkati umat. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Sebagaimana engkau datang ke tempat ini diberkati Tuhan. Saat engkau kembali dari tempat ini pun, kiranya berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. So, hoicia. Salam hoicia.